Dia bukan bangsawan kaya. Dia lahir di pulau kecil yang bahkan tak masuk peta kekuasaan. Tapi dalam waktu singkat, dunia menyebut namanya dengan ketakutan dan hormat. Ini bukan kisah tentang raja. Ini kisah tentang Napoleon Bonaparte, jenderal yang nyaris menaklukkan seluruh Eropa dan akhirnya dikalahkan oleh dirinya sendiri. Napoleon lahir di Korsika tahun 1769, hanya beberapa bulan setelah pulau itu direbut Prancis dari Italia. Ia bukan siapa-siapa. Ayahnya pegawai kecil, dan Napoleon kecil, kesepian, pemalu, asing di antara bangsawan Paris. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan ambisi membara. Tahun 1793, Prancis terbakar. Revolusi Prancis menelan segalanya, memenggal bangsawan, melahirkan teror, tapi juga membuka pintu bagi mereka yang berani. Di usia 24 tahun, Napoleon memimpin pasukan Prancis melawan kekuatan Eropa. Dalam waktu singkat, ia menjadi legenda, tak hanya karena kemenangan militernya, tapi karena kecerdasannya membaca medan dan karismanya yang menghipnotis pasukan. Tahun 1799, ia lakukan kudeta. Hanya butuh satu malam republik berubah menjadi milik satu orang. 5 tahun kemudian, tahun 1804. Dari abu revolusi, Napoleon Bonaparte naik takhta, memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Di hadapan Paus, ia angkat mahkota dan memakaikannya ke kepalanya sendiri. Di Austerlitz tahun 1805, ia menghancurkan kekuatan Austria dan Rusia dalam satu hari. Sebuah mahakarya strategi. Dia bukan lagi manusia, dia simbol kekuasaan, kejayaan, dan ambisi tanpa batas. Dari Italia hingga Prusia, kemenangan beruntun. Ia menciptakan Konfederasi Rhine, mengakhiri kekaisaran Romawi suci yang berusia ribuan tahun. Peta Eropa dipahat ulang di bawah kehendaknya. Ia mendirikan Kode Napoleon, sebuah sistem hukum yang revolusioner, yang menyebarkan prinsip-prinsip pencerahan ke seluruh benua. Jalan-jalan dan institusi di Paris adalah monumen bagi visinya. Pada tahun 1810, puncaknya adalah pernikahannya dengan Marie-Louise dari Austria, menghubungkannya dengan salah satu dinasti tertua Eropa. Ini adalah aliansi yang mengukuhkan dominasinya. Ia menguasai wilayah yang membentang dari Spanyol hingga Polandia, dari Jerman hingga Italia. Ia adalah Kaisar Prancis, Raja Italia, pelindung Konfederasi Rhine. Tidak pernah ada seorang pria yang memiliki kekuasaan sebesar ini di Eropa sejak zaman Roma. Napoleon adalah matahari Eropa, dengan semua negara lain berputar mengelilinginya. Ia adalah arsitek dari sebuah era baru, sebuah raksasa yang bayangannya menutupi seluruh benua. Napoleon berpikir dia tak terkalahkan, maka ia menyerang Rusia tanpa cukup logistik, tanpa cukup rencana. Tahun 1812 invasi Rusia, sebuah kesalahan fatal. Jutaan pasukan Grande Armée terpukul mundur, kekuatan Napoleon hancur lebur. Namun, Rusia tidak berperang dengan pedang, melainkan dengan bumi hangus dan dinginnya musim dingin yang brutal. Desa-desa dibakar, pasokan dihancurkan. Pasukan Napoleon kelaparan, membeku. Ribuan tewas karena hipotermia, penyakit, dan kelaparan. Moskow terbakar, tapi tidak ada penyerahan. Napoleon terpaksa mundur. Itu adalah perjalanan paling mengerikan dalam sejarah militer. Dari 500.000 pasukan, hanya puluhan ribu yang kembali. Sebagian besar dalam kondisi mengenaskan. Bencana di Rusia adalah awal dari kehancuran Napoleon. Kekuatannya terkuras habis. Musuh-musuh Eropa yang dulu gemetar, kini melihat kelemahannya dan bangkit bersatu. Imperiumnya mulai runtuh, bukan lagi karena pertempuran, melainkan karena ambisinya yang terlalu jauh. Tahun 1814,
Setelah kekalahan demi kekalahan, Napoleon menyerah. Ia dipaksa turun takhta dan diasingkan ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Tapi jiwa penakluk dalam dirinya belum padam. Kurang dari setahun, ia melakukan hal yang tak terbayangkan. Dalam periode 100 hari, ia lolos dari Elba, kembali ke Prancis, dan merebut kembali takhtanya tanpa menembakkan satu peluru pun. Eropa terkejut. Namun, kebangkitan ini hanya sesaat. Pertarungan terakhir dan paling menentukan terjadi di Waterloo. Di sana, melawan kekuatan gabungan Inggris dan Prusia, mimpi terakhirnya hancur berkeping-keping. Sang penakluk akhirnya ditaklukkan. Kali ini, tak ada lagi kesempatan. Napoleon diasingkan ke tempat yang benar-benar tak bisa ia jangkau, Pulau Saint Helena, sebuah titik terpencil di tengah Samudra Atlantik. Jauh dari segalanya, jauh dari kekuasaan. Di sana, selama 6 tahun, ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, dikelilingi oleh kenangan kejayaan yang memudar dan penyesalan yang tak terucapkan. Tubuhnya yang perkasa meluruh, jiwanya yang pernah berapi-api perlahan padam. Pada tanggal 5 Mei 1821, di pulau yang terasing itu, Napoleon Bonaparte mengembuskan napas terakhirnya. Sang kaisar yang pernah menguasai Eropa, sang jenderal yang tak terkalahkan, sang pembangun kekaisaran, akhirnya takluk pada takdir dan penyakit. Sebuah legenda berakhir, kisahnya abadi, menjadi pengingat tentang ambisi tak terbatas, kejayaan yang memuncak, dan kejatuhan yang tragis. Ia pernah memimpin jutaan, tapi ia mati sendiri di pulau asing yang tak ada di peta dunia. Dulu ia mengubah wajah Eropa, tapi dunia terus berjalan dan melupakan. Napoleon Bonaparte, jenderal, kaisar, legenda, dan manusia yang akhirnya kalah bukan oleh musuh, tapi oleh sejarah itu sendiri.